Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk mata kuliah kemudi rem dan suspensi di semester 4 ya. Ini kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran. Untuk kita kan kemarin kita udah sedikit membahas tentang rem hidrolik seperti itu. Bagaimana komponennya, kemudian juga bagaimana cara kerjanya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang gangguan atau hal-hal yang mengganggu dan membuat rem tidak bekerja dengan sempurna ya di rem hidrolik. Nah, sebelum saya masuk di pembahasan, saya ingatkan lagi untuk jangan lupa ini masih suasana PLP, jadi tolong jadwal-jadwal yang ada itu diperhatikan seperti itu. Nah, tolong Mas Okta itu juga mendampingi teman-temannya karena udah dapat kan, itu udah dapat SMK. Tolong teman-temannya dibimbing, kemudian juga dikasih tahu dan saling berkomunikasi lah, kerjasama untuk biar tidak luput gitu ya, maksudnya tidak keluar dari jadwal yang ada. Jadi jadwal itu tolong diperhatikan dan jangan terlalu mepet ketika mengurusnya. Saya ulangi lagi, jangan terlalu mepet ketika mengurusnya. Ketika Anda salah perhitungan dalam tanggal, itu akan mengakibatkan fatal karena bisa jadi tidak bisa ikut di itu dan bisa mengulang di tahun depan ataupun tidak ada, jadi nilainya akan kosong. Akhirnya nanti banyak nilai-nilai yang ya akan jadi jelek seperti itu karena kosong. Nah, kalau jelek karena mengikuti kan lebih terhormat, tapi kalau jelek karena tidak mengikuti karena keteledoran itu sangat tidak bagus. Jadi tolong diperhatikan. Saya wanti-wanti lagi, tolong diperhatikan. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk di pembelajaran. Oke, kita next ya. Jadi kalau dilihat ya, ini adalah sistem rem hidrolik yang ada di kendaraan. Jadi kalau dilihat secara komponennya, kita ulang lagi, ada pedal ya di sini. Kemudian ada master cylinder ya, seperti itu. Ada reservoir tank dan lain-lain. Kemudian ada hidrolik ya, ini ada berbentuk tromol ya, seperti ini yang melebar ya, ini kampasnya melebar, maksudnya ketika direm akan melebar. Kalau yang kemudian ini adalah tipe piringan, jadi ketika ditekan maka kampasnya akan ke tengah seperti itu. Kalau ini melebar, ini ke tengah. Itu adalah prinsip ataupun sistem kerja dari rem hidrolik seperti itu. Nah, kita coba ulas untuk yang masalah pertama. Yang pertama, pasti ketika bicara tentang rem pasti ada namanya kampas ya, atau kanvas kalau tulisannya. Jadi kanvas ini ya, kalau dilihat gambarnya itu kan ini ya, yang dipegang oleh tangan ini, itu kan harus dijaga. Masa dijaga itu harus diperhatikan dan dicek sewaktu-waktu, karena sedikit lengah dan kita membiarkan, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, mungkin piringannya ya, piringan cakramnya ini akan aus, karena ketika ini aus, maka piringan cakram ini yang dari besi akan langsung dengan besi ya, atau bantalannya itu kan, bantalan kanvas ini kan juga besi. Jadi ketika kanvasnya hilang ya pasti akan besi ketemu besi ya, harus pasti akan terjadi hal yang nggak baik seperti itu karena besi ketemu besi. Oke, itu ya. Jadi tolong kalau mungkin diperhatikan untuk rem-rem yang ada di motor kita seperti itu, terutama kanvasnya gitu ya. Itu kayaknya udah familiar sekali bahwa kanvas itu sangat mempengaruhi untuk pengereman seperti itu. Jadi tolong diperhatikan. Selain itu, untuk menjaga kestabilan ya, maksudnya
kadang-kadang kampas ini juga kadang-kadang halus. Masa halus itu pengereman tidak maksimal karena halus. Maka biasanya kalau untuk servis rem, kampasnya ini akan digosok ya, diamplas, kemudian baru dipasang lagi seperti itu. Jadi itu biasanya untuk servis rem seperti itu. Oke. Yang kedua adalah cairan rem habis. Jadi cairan rem ini kan kalau hidrolik berarti memang fungsi kerja dari sistemnya itu menggunakan hidro atau air. Tapi di sini bukan air ya, tapi bentuknya hidrolik, bentuknya cairan seperti itu. Nah, kalau dilihat secara kegunaan, maka cairan ini kan digunakan untuk menghubungkan dari master silinder ke piston seperti itu, piston rem ya. Jadi dengan ini ya sistem akan bekerja. Jadi dan ketika nggak ada ya pasti nggak bekerja, karena memang yang akan menyalurkan tekanan dari tuas yang diinjak kalau di mobil itu ke master silindernya akan menekan cairan itu untuk menekan piston yang ada di rem seperti itu. Jadi kalau nggak ada ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa ngerem, blong lah seperti itu. Jadi ini yang tadi kanvas, kemudian ini cairan, ini harus diperhatikan baik-baik karena memang sangat krusial ya perannya di dalam sistem rem, khususnya rem hidrolik seperti itu. Nah, biasanya itu yang terjadi di sini adalah kebocoran. Oke, kebocorannya. Jadi hal ini bisa bisa terjadi karena mungkin ya bocor, mungkin sealnya bocor atau gimana, atau selangnya itu ya, selang yang ada di menghubungkan dari master cylinder ke remnya itu yang bocor juga gitu ya. Oke, kemudian ada udara ya. Jadi ketika proses memasukkan hidronya atau cairannya itu ke dalam sistem rem harus sangat hati-hati dan harus sangat steril. Dari apa? Dari udara. Nah, di sini ada dikit gelembung ya. Nah, di gelembung-gelembung di sini. Kalau hanya mungkin satu gelembung itu mungkin tidak terlalu mempengaruhi banget. Tapi kalau udah ada agak banyak dan itu banyaknya banyak banget, itu mungkin kadarnya nggak terlalu menyumbat, itu bisa mengurangi tekanan rem seperti itu. Kalaupun menyumbat berarti rem bisa tidak bisa bekerja karena terlalu banyak udara yang ada di sistem rem. Nah, biasanya ya untuk mengeluarkannya adalah menggunakan blading atau menguras seperti itu. Dia harus dikuras, kemudian baru dimasukin cairannya lagi. Oke, seperti itu yang terjadi biasanya. Jadi harus sangat hati-hati ketika pengisian cairan rem seperti itu. Nah, kemudian master cylinder rem rusak. Jadi ya ini ada master cylindernya ya, yang ada di panah itu adalah master cylinder di rem seperti itu. Jadi sebetulnya master cylinder merupakan komponen dari sistem hidrolik yang berfungsi untuk merubah tenaga pengereman dari pengemudi dengan menjadi tekanan hidrolik. Apabila master cylinder rusak, maka tenaga dari pengemudi saat menginjak rem tidak dapat dirubah menjadi tekanan hidrolik sehingga sistem rem hidrolik tidak dapat bekerja. Ya, karena ini krusial. Jadi tuas yang kita injak ya untuk mobil ataupun yang kita cengkram untuk yang tangan itu perlu ini yang akan mengubah menjadi tekanan hidrolik seperti itu. Jadi ketika ini rusak, ya wes kita injak sebagaimanapun nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat yang di bawah ini sangat krusial seperti itu. Oke ya, lanjut lagi. Nah, kemudian adalah silinder roda atau kaliper ya. Jadi di silinder roda ini biasanya di rumah piston. Kalau dilihat secara gambarannya itu kaliper di sini. Jadi kalau ini rusak, karena ini ada beberapa komponen yang digunakan untuk menekan
menekan pistonnya, maka ya harus digunakan ya, harus sehat seperti itu. Jangan sampai ini rusak juga seperti itu ya. Nah, ini sangat penting ya. Oke, tuh. Kemudian ada, nah ini selang ya. Nah, selang ini kan yang akan menghubungkan dari master sendiri ya sampai ke tadi ke kaliper seperti itu, sehingga jangan sampai ini bocor. Nah, ketika bocor ya akan menyebabkan hal yang tidak baik karena cairannya akan habis seperti itu. Nah, maka ketika cairan habis maka tidak ada tekanan yang akan menekan piston sehingga remnya tidak akan bekerja dengan baik. Oke, itu ya. Itu untuk ya. Dan terakhir ya adalah ada kotoran ya. Ini kayaknya lebih parah daripada terdapat gelembung udara. Jadi ketika bicara tentang sistem rem itu pasti sangat rawan ketika ada beberapa barang yang masuk di dalam sistemnya, termasuk kotorannya di sini ya. Seperti itu. Kotoran di sini mungkin bisa berbentuk kotoran yang ada, misalnya gini, di bengkel itu kan ada banyak hal yang kotor seperti itu ya. Jadi ini bisa aja masuk ketika tidak hati-hati dalam pengisian itu gitu ya. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mungkin sebenarnya beberapa yang menjadi gangguan atau tidak berfungsi dengan baiknya rem itu sangat familiar di kita. Jangan sampai beberapa hal ini lupa dan tidak teringat-ingat di kepala, karena basic kita adalah pendidikan otomotif, sehingga beberapa hal ini harusnya sangat familiar seperti itu. Terus jangan lupa untuk di akhir ini diperhatikan lagi untuk tugas review ya. Jadi setiap kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang saya upload di YouTube itu harus direview ya, karena itu adalah nilai individu. Ingat ya, itu adalah nilai individu. Jadi ketika tidak ada review dari kalian, maka nilai kalian akan 0 seperti itu. Dan ya tahu sendiri ya, kedisiplinan kalian akan menentukan prestasi kalian atau nilai kalian yang ada di saya seperti itu. Dan saya untuk semester ini mungkin udah beberapa dosen juga mewanti-wanti untuk harus lebih kompetitif dalam menilai ya. Jangan sampai banyak mengkatrol seperti itu. Jadi tolong beberapa hal ini diperhatikan. Ada tugas-tugas diperhatikan, terus ketika ada deadline atau pengumuman seperti apa diperhatikan dengan baik sehingga tidak terjadi keterlambatan. Itu dari saya. Terima kasih. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.